semuanya, perkenalkan nama saya Angel. Saya adalah mahasiswa Universitas Bunda Mulia, jurusan Ilmu Komunikasi, Concern to Public Relations. Sebelumnya, pasti kalian semua nggak pernah lihat saya kan di YouTube. Ya, soalnya memang ini pertama kalinya saya ada di YouTube. Karena memang ini tugas kampus saya sih untuk ujian, makanya saya upload ke YouTube. Soalnya perintahnya memang di-upload ke YouTube. Jadi ya udah deh, saya upload. Terus hari ini saya mau sedikit-sedikit cerita tentang mata kuliah saya, yaitu public speaking. Jadi gini, saya mau nanya dulu, kalian udah tahu belum sih public speaking itu apa? Tapi saya rasa kalian semua tahu public speaking itu apa. Public speaking itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Inggris. Yang pertama adalah public dan yang kedua adalah speaking. Public merupakan kumpulan orang dan speaking merupakan berbicara. Jadi kalau kita artiin secara Indonesia, public speaking itu adalah sebuah aksi atau keterampilan seseorang dalam berbicara di depan banyak orang. Contohnya kayak saya lagi berbicara di depan kalian semua. Makanya saya itu bilang saya lagi berpublic speaking gitu. Terus jenis-jenis public speaking itu apa aja sih? Public speaking itu ada 4. Yang pertama adalah impromptu, yang kedua adalah memoriter, manuskrip, dan yang terakhir adalah extempore. Semua itu tuh ada ininya loh, contoh-contohnya loh. Kayak sekarang saya ini, saya lagi memoriter. Kenapa? Karena saya lagi menghafal. Terus saya juga extempore sih, karena saya menyiapkan outline-outline apa aja sih yang mau saya ngomongin. Saya nyiapin poin-poin apa aja yang mau saya bahas di depan kalian saat ini. Terus kalau yang impromptu itu adalah yang spontan. Yang spontan tuh kayak contohnya, nih, waktu kalian lagi disuruh tiba-tiba untuk memberikan kata sambutan. Itu tuh namanya impromptu. Kalian spontan aja, kalian nggak nyiapin kan apa aja sih yang mau kalian omongin. Kalian jadi cuma maju ke depan, lalu ngomong, selamat pagi semuanya, terima kasih telah hadir, bla 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 bla. Itu namanya yang impromptu, yang spontan. Gitu teman-teman semuanya. Terus, apa aja sih tips-tips untuk melakukan public speaking? Nah, tips-tipsnya saya bagi jadi 2. Yang pertama adalah pra-public speaking. Jadi, apa aja yang perlu kita lakuin sebelum kita melakukan public speaking? Dari saya, yang pertama adalah kita harus menyiapkan apa aja yang mau kita bahas ketika kita melakukan public speaking. Pertama, kita juga harus menyiapkan materi-materinya. Kita harus pahami materi-materinya supaya kita lebih percaya diri ketika melakukan public speaking. Terus yang kedua, perbanyak latihan. Karena latihan itu sangat membantu kita untuk supaya kita lebih yang namanya leluasa melakukan public speaking. Supaya kita juga lebih percaya diri ketika melakukan public speaking. Dan yang pastinya kita lebih yakin dan terbiasa melakukan public speaking. Gitu teman-teman. Terus yang kedua adalah step di mana kita melakukan public speaking. Saat melakukan public speaking, saya memiliki beberapa tips. Yang pertama, kita harus menjadi diri kita sendiri. Kenapa? Sekarang bagaimana bisa kita tampil di depan orang, tetapi kita nggak jadi diri kita sendiri. Contohnya saya lagi public speaking, tapi saya jadi dosen saya. Pasti saya nggak bisa dong memerankan peranan dosen saya yang seperti itu, dengan nada bicara seperti itu. Saya nggak bisa. Jadi saya menggunakan cara saya sendiri. Makanya saya bilang, kita harus jadi diri kita sendiri ketika kita melakukan public speaking. Kedua, kita juga harus bisa yang namanya menarik perhatian audiens. Gimana caranya? Kita harus menjaga eye contact dengan mereka. Eye contact itu sangat penting loh. Pertama contohnya gini, saya ngomong sama kalian tapi mata saya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Pasti malesin banget dong. Kalian pasti berasa kalau saya nggak merhatiin kalian. Padahal saya sih merhatiin kalian loh dari sini. Terus misalnya gini, kita lagi melakukan public speaking di dalam grup kecil, kayak small group. Misalkan cuma ada 5 atau 4 orang, kita bisa loh lihat mereka di sebelah sini, tengah, lalu terakhir di sebelah sini. Itu gunanya supaya mereka merasa bahwa kita sebagai speaker, kita memperhatikan mereka, dan mereka juga akan lebih memperhatikan kita. Tapi gimana sih kalau misalkan kita menghadapi banyak orang? Kalau kita menghadapi banyak orang, kita nggak mungkin banget yang namanya merhatiin mereka semua. Kita harus merhatiin mereka tuh dengan cara seperti ini. Contoh, depan saya ini lagi banyak orang. Saya merhatiin ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana, dan ke ujung sana, dan ke ujung sana. Kemudian saya balik lagi ke kalian di tengah. Itu dia tips kalau misalkan kita lagi menghadapi banyak sekali orang.
kita nggak mungkin banget merhatiin mata mereka satu-satu, sangat tidak mungkin. Aneh jadinya kalau kita merhatiin mereka semua. Terus kita juga harus berpenampilan yang menarik. Bayangin aja kalau sekarang saya lagi pakai baju yang kucel, yang acakan, rambut saya acakan, kalian pasti males banget lihat saya. Dan tentunya kalian pasti nggak percaya sama saya. Kata dosen saya, ketika kita menggunakan pakaian yang rapi, ekspektasi orang ke kita akan jauh lebih tinggi, sehingga kita pun juga lebih bisa dinilai orang setidaknya lebih berharga lah dan lebih enak untuk dipandang. Tapi kalau penampilan kita acakan, siapa yang mau pandang kita? Kita juga nggak akan dipercaya sama orang. Itu dia kenapa penting sekali berpenampilan rapi. Terus nih, bagi cewek harus sedikit lah bermake up. Kenapa? Kalau kita cuma pucat, kelihatan gak segar, pasti orang-orang juga males lihat kita. Make up itu juga penting loh. Terus kalau yang cowok, cobalah tata rambutnya. Karena kalau kalian lebih ganteng, tentunya kalian akan lebih gimana ya? Lebih pengen lah kita mandang kalian, cewek-cewek gitu. Terus berikutnya adalah tips supaya kita percaya diri. Public speaking, kalau nggak percaya diri, bakal fail. Dan orang-orang nggak akan percaya sama kita. Kenapa? Karena kita sendiri aja nggak percaya sama diri kita. Lalu bagaimana orang mau percaya sama kita? Makanya itu penting banget untuk menjadi percaya diri. Jadi speaker, penting banget untuk percaya diri, apapun itu. Mau kita salah, mau kita benar, kita harus percaya diri. Apa aja sih tips-tips supaya percaya diri ketika menjadi speaker? Yang pertama adalah kita harus tarik nafas panjang-panjang lalu hempaskan perlahan-lahan. Dengan begitu kita akan lebih santai, lebih rileks, dan kita tentunya nggak deg-degan lagi guys. Makanya tarik nafas, buang perlahan-lahan supaya lebih tenang. Terus kita juga harus mengatakan sesuatu yang bersifat kejujuran. Kita harus jujur ketika melakukan public speaking. Kenapa? Karena kalau kita bohong, orang pasti akan mempertanyakan apa yang kita bicarakan. Makanya kita penting banget harus membawakan hal-hal yang jujur. Kita harus berkata-kata jujur. Gak boleh yang namanya manipulasi. Kecuali kalau kamu propaganda, mungkin iya kamu bakal manipulasi. Terus supaya kita percaya diri juga, kita harus yakin dengan topik yang kita bikin. Kita harus paham sama topik yang kita bikin dan yang bakal kita bawain. Karena kalau kita gak yakin dan kita gak paham sama apa yang kita bawain, orang pun gak akan ngerti sama apa yang kita bawa. Alhasil mereka gak akan perhatian sama kita. Karena apa? Kita aja gak kuasain materi kita. Jadi gimana orang bisa ngeliatin kita? Gimana orang mau perhatian sama kita? Kita aja gak bisa jaga perhatian mereka guys. Makanya penting banget kita pahamin apa yang jadi topik pembicaraan kita. Nah, yang tadi aku bilangin adalah serangkaian dari yang namanya communication skill. Communication skill tuh penting banget loh. Contohnya aja kayak saya berbicara dengan teman saya. Saya harus kenali audiens saya ini, teman saya ini seperti apa orangnya. Misalkan teman saya ini orangnya tipe-tipe yang baperan. Saya nggak boleh melakukan hal-hal yang menyinggung dia, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung dia. Itu dia sebabnya kenapa kita perlu banget yang namanya kenali lawan bicara kita. Kita juga harus menggunakan tutur bahasa yang sopan. Misalkan saya berbicara dengan dosen, saya menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Saya berbicara dengan teman saya yang udah deket banget, saya bisa menggunakan kata-kata contohnya, woi lo, sini lo, bisa kan? Tapi kalau misalkan sama teman-teman yang sekedar teman aja, baru kenal, gak mungkin dong saya pakai kata-kata seperti itu. Saya pasti menggunakan kata-kata yang lebih sopan, lebih santai tapi tetap, karena sesama teman. Tapi kalau sama dosen, orang tua, gak bisa. Terus kalau berbicara kita gak boleh juga berbelit. Misalkan saya berbicara terlalu berbelit, kalian pasti akan bosan dan justru kalian gak akan ngerti saya ngomong apa. Makanya itu dia penting kalau kita berbicara, kita harus jelas tapi singkat. Gak boleh jelas tapi panjang banget. Ibaratnya saya ngomong panjang-panjang, kalau titiknya cuma itu doang, poin pentingnya itu doang. Itu gak boleh, karena kalian bakal bosan banget dengerin saya. Gitu teman-teman semuanya. Itu tadi sekian dari saya, beberapa tips supaya kita bisa menjadi good speaker. Menurut saya, seorang speaker yang baik bukanlah speaker yang tampil pertama kali langsung bagus. Kalau misalkan bisa tampil pertama kali langsung bagus, itu adalah sebuah keberuntungan. Patutlah kita bersyukur. Tetapi bila pertama kali menjadi speaker dan kita gagal, percayalah, besok-besok kalian akan berhasil. Karena kalian semua akan mempelajari semuanya dari kegagalan kalian.
andai kata kalian mau nanya-nanya lagi sama saya, kalian boleh tinggalin komen di bawah. Oke, jangan lupa juga email ke saya pertanyaan-pertanyaan kalian tentang public speaking di angelnut@yahoo.com. Sekian dari saya, thank you, bye-bye.